Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya AI, entah itu di mobil yang bisa nyetir sendiri, atau di dalam game bener-bener ngambil keputusan? Nah, hari ini kita bakal coba bangun sebuah AI dari nol. Kita akan lihat perjalanannya dari sekedar mesin sederhana sampai jadi pemecah masalah yang canggih. Gimana caranya AI bisa lompat dari sekedar refleks sampai bisa mencahin teka-teki yang rumit banget? Nah, buat ngertiin lompatan yang luar biasa itu, kita harus mulai dari bagian paling dasarnya dulu. Yuk kita bedah konsep intinya. Oke, jadi apa sih sebenarnya agen AI itu? Pada dasarnya, pondasi dari semua sistem AI itu adalah sesuatu yang kita sebut agen cerdas. Coba kita lihat apa artinya. Gampangnya gini deh, agen itu ya apa aja yang bisa ngelihat sekitarnya, terus ngelakuin sesuatu sebagai respons. Coba bayangin termostat di rumah Anda. Dia ngerasain suhu ruangan, itu mengamati, terus dia nyalain pemanas, itu bertindak. Nah, itu contoh agen yang paling simpel. Nah, diagram ini keren banget karena ngejelasin interaksinya. Di satu sisi ada sensor, ini bisa kayak mata atau mikrofon yang tugasnya nangkep informasi dari lingkungan. Terus di sisi lain ada aktuator, ini kayak tangan atau roda yang ngejalanin perintah atau tindakan di dunia nyata. Biar bisa ngerancang agen yang efektif, para insinyur itu punya contekan, namanya kerangka PAES. Ini singkatan dari Performance, Environment, Actuators, dan Sensors. Contohnya nih, buat AI medis, performance-nya diukur dari pasiennya sehat atau enggak. Lingkungannya ya rumah sakit, pasien, staff. Terus dia pakai sensor kayak keyboard buat nerima data gejala, dan actuators kayak layar buat nampilin diagnosisnya. Oke, sekarang kita naik ke level 1, keputusan paling sederhana. Kita mulai dari jenis agen yang paling dasar. Gimana sih AI bikin keputusan yang paling cepat dan refleksif? Ini namanya agen refleks sederhana. Anggap aja ini kayak refleksnya kita, murni insting. Dia nggak punya memori masa lalu, nggak punya rencana buat ke depan, cuma bertindak berdasarkan kondisi saat ini aja. Aturannya simple banget. Jika, maka, atau kondisi, aksi. Kalau dia ngerasain kondisi tertentu, misalnya mobil di depan ngerem, ya dia langsung memicu aksi yang udah diprogram, yaitu ikut ngerem. Simple, langsung, nggak pakai mikir. Oke, lanjut ke level 2. Bagaimana AI menavigasi suatu masalah? Tapi kan, refleks doang nggak cukup buat mecahin masalah yang rumit. Jadi, gimana caranya kita bikin AI yang bisa merencanakan langkahnya? Nah, di level ini, kita kasih agent kita sebuah tujuan. Coba bayangin deh, masalah itu kayak peta jalan, persis kayak yang Anda lihat di sini. Tugas AI-nya bukan lagi sekedar bereaksi, tapi gimana caranya nemuin rute terbaik dari posisinya sekarang, yaitu di kota Arad, sampai ke tujuannya, yaitu kota Bukares. Caranya, dia ngebangun yang namanya pohon pencarian. Ini kayak dia nyoba-nyoba semua kemungkinan rute di kepalanya dulu, ngejelajahin berbagai jalur dan konsekuensinya, sebelum dia benar-benar ngambil satu langkah di dunia nyata. Nah, buat mecahin labirin ini ada dua cara. Ada pencarian tanpa informasi atau buta yang bakal nyobain semua jalan satu-satu. Lama banget kan? Tapi ada cara yang lebih pinter, yaitu pencarian terinformasi, yang pakai semacam petunjuk buat nebak arah mana yang paling benar. Dan ini dia nih jalan pintasnya. Jalan pintas ini punya nama keren, yaitu heuristik, yang intinya sih kayak aturan praktis atau tebakan cerdas. Dalam contoh perjalanan kita, heuristik paling simpelnya ya jarak garis lurus ke Bukares. Lanjut ke level 3, memecahkan teka-teki dengan batasan. Oke, jadi agen kita udah bisa cari jalan di peta. Tapi gimana kalau masalahnya bukan nyari jalan, tapi lebih kayak mecahin teka-teki yang punya aturan-aturan ketat? Nah, ini yang ngebawa kita ke level 3 yang berurusan sama yang namanya Constraint Satisfaction Problems atau disingkat CSP. Intinya ini adalah teka-teki di mana kita harus nemuin solusi yang nggak ngelanggar aturan mainnya sama sekali. Contoh paling gampangnya itu ya, mewarnai peta. Di sini, variabelnya itu setiap wilayah di peta. Domainnya itu pilihan warnanya, misalnya merah, hijau, biru. Dan batasan atau aturannya simpel banget, dua wilayah yang sebelahan nggak boleh punya warna yang sama. AI mecahin teka-teki ini selangkah demi selangkah. Misalnya nih, dia mulai dengan milih satu wilayah, Australia Barat, terus diwarnain merah. Nah, disinilah AI-nya pakai trik pinter yang namanya forward checking. Begitu satu wilayah diwarnain, dia langsung lihat ke depan dan ngehapus warna itu dari daftar pilihan warna buat semua tetangganya. Cara ini bikin jumlah kemungkinan yang harus dicoba jadi jauh lebih sedikit, jadi teka-tekinya bisa kelar lebih cepat.
Oke, sekarang kita masuk ke upgrade terakhir. Dan ini lompatannya gede banget. Level 4, bernalar dalam ketidakpastian. Di dunia nyata kan nggak semuanya hitam putih ya kan? Nah, AI kita harus belajar buat mikir di dunia yang penuh mungkin dan bisa jadi. Disinilah jaringan Bayesian berperan. Anggap aja ini kayak peta probabilitas. Jaringan ini ngebantu AI ngerti hubungan sebab akibat antar kejadian, jadi dia bisa bikin tebakan-tebakan cerdas tentang apa yang mungkin terjadi berdasarkan info yang dia punya. Contoh klasiknya gini deh, alarm maling. Alarm di rumah Anda bunyi. Ini bisa jadi karena ada maling, tapi kan bisa juga karena ada gempa misalnya. Nah, terus tiba-tiba tetangga Anda, si John, nelpon ngasih tahu. Info ini bikin kemungkinan adanya maling jadi lebih tinggi kan? Jaringan Bayesian inilah yang ngebantu AI ngitung probabilitas-probabilitas ini secara matematis. Jadi, intinya begini. Jaringan Bayesian ini ngasih AI kemampuan super buat menalar di tengah ketidakpastian. Dia bisa nimbang-nimbang bukti, terus memperbarui keyakinannya, dan ini penting banget buat aplikasi di dunia nyata. Kayak diagnosis medis atau mobil otonom. Jadi, cuma dalam beberapa menit, kita udah bangun AI dari yang cuma punya refleks sampai bisa navigasi, mecahin teka-teki, bahkan menalar di dunia yang nggak pasti. Ini ngebawa kita ke pertanyaan besar di slide ini. Kalau AI udah bisa semua ini, kira-kira masalah apa lagi ya yang bakal dia pecahin selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak.